Shalom jemaat GKI Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari kita teduhkan hati, masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, hingga pada malam hari ini kami boleh kembali datang mengingat akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan untuk penebusan dosa kami. Berkatilah ya Bapa ibadah persetujuan doa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami satu hati yang penuh damai sejahtera, dan Tuhan menerima akan pujian dan sembah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, besok kita akan memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ia rela mati bagi kita orang-orang yang hina. Biarlah kita boleh menginsafi diri dan boleh datang kepadanya, tersungkur di bawah kakinya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kiranya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Saudara, saya ajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Baiklah kita masing-masing membuka suara, berdoa secara pribadi. Saudara bisa lihat dari layar ini, mari kita berdoa.
semua bebanmu di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku ingin berhenti. Yang itu candas yang teguh, pelindung yang letih, tempat musafir
orang pernah mendengar berita tentang Yesus. Tapi tidak berarti bahwa setiap orang yang mendengarkan berita tentang Yesus akan memberikan respon yang positif. Begitu pula dengan orang-orang yang berhadapan secara langsung dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada banyak orang yang berada di seputar Yesus, tapi tidak berarti bahwa mereka selalu memberikan respon yang positif. Karena tidak memberikan respon yang positif, maka mereka tidak memperoleh apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di luar beberapa wanita dan segelintir murid Yesus yang ada di seputar Bukit Tengkorak pada waktu Yesus disalibkan, sebetulnya ada banyak orang yang berada di tempat itu. Mari kita membuka dalam Lukas pasal ke-23 ayat 33 hingga 43. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin menginjak dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ada banyak orang yang ada di seputar Yesus. Ayat 33 dikatakan, mereka tiba di sana. Siapakah mereka itu? Mereka adalah para eksekutor yang memaksa Yesus memikul salib dan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ayat 33 dikatakan ada dua orang penjahat yang ada di tempat itu. Ayat 35 dikatakan orang banyak. Ada massa yang banyak yang melihat, menyaksikan peristiwa itu. Kemudian lebih lanjut lagi di dalam ayat yang sama dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi. Pemimpin-pemimpin Yahudi mengejek dia. Jadi ada pemimpin Yahudi juga ada di tempat itu. Ayat 36 dikatakan prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Jadi saudara, sebetulnya ada banyak orang yang ada di tempat itu. Ada yang mengejek-ejek Yesus, ada yang memukul Tuhan Yesus, ada yang menghujat Yesus. Di antara banyak orang itu, hanya ada satu orang yang memberikan tanggapan yang berbeda. Barangkali setelah dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada hari itu, salib menjadi panggung Tuhan Yesus. Salib menjadi mimbar bagi dia untuk berbicara. Tapi tidak banyak orang
yang merespon kecuali penjahat yang satu ini. Dia tahu, saudara sekalian, ia adalah orang yang bersalah. Karena itu dia takut. Itu dia katakan kepada penjahat yang satu lagi. Dia katakan di ayat yang ke-40, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia mulai sadar diri. Dia tahu dan dia takut akan kenyataan yang dihadapi. Dia takut untuk berhadapan dengan Allah apabila kematian menjemputnya segera. Saudara, justru dalam kondisi seperti ini, dia insaf akan dirinya dan dia bertobat. Dia tahu akan ada akibat fatal yang akan mengikutinya. Dia tahu bahwa telah terjadi sebuah pengadilan sesat terhadap Yesus. Dan dia tahu satu sosok yang tersalib di sampingnya adalah orang yang benar, yang tidak melakukan kesalahan. Dan dia tahu eksekusi terhadap Yesus adalah sebuah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Itu sebabnya dia katakan orang ini tidak berbuat salah, tidak seperti kita berdua yang melakukan kejahatan yang besar. Dia mulai tahu dan mulai insaf siapakah Yesus. Bukan hanya itu, saudara sekalian, penjahat yang satu ini mulai mengaku Yesus sebagai raja. Dia katakan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dan di luar itu dia memohon belas kasihan dari Yesus. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Sekalian, ini peristiwa adalah sebuah ironi. Bagaimana tidak? Para pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, termasuk di antaranya orang Farisi, sehari-hari mereka menekuni kitab suci. Mereka mengajar di bait Allah, mengajar di antara komunitas orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya, mereka tidak kenal siapa Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci yang mereka tekuni. Sedangkan seorang kriminal yang sehari-harinya melakukan kejahatan, yang hidupnya tidak suci, yang tidak mendapatkan pengajaran barangkali, justru di saat-saat terakhir bisa mengenal Yesus dan dia bertobat. Apa perbedaan dari kedua pihak, saudara? Pemimpin Yahudi, pemimpin agama Yahudi, dan seorang penjahat. Pemimpin agama hanya mengajarkan ajaran secara formal. Dia hanya tahu ajaran, tapi belum tentu meyakini sebuah ajaran. Silakan saudara cek di internet. Banyak orang yang sebetulnya bukan Kristiani memahami begitu banyak ajaran-ajaran tentang Alkitab, ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Mereka begitu menguasai dan bisa bahkan menulis tulisan teologi yang begitu baik. Tapi apakah mereka meyakini? Belum tentu, saudara. Pemimpin Yahudi tentu mengerti ajaran. Tapi apakah mereka menemukan Yesus, Mesias yang diajarkan oleh mereka? Pemimpin Yahudi melakukan begitu banyak seremonial, ritual keagamaan. Tapi sayangnya mereka tidak memahami esensi dari ibadah yang mereka lakukan. Berbeda dengan para pemimpin agama, saudara sekalian. Si penjahat justru meyakini apa yang dia dengar tentang Yesus. Tidak dicatat di Alkitab apakah sebelum disalib penjahat satu ini pernah bertemu dengan Yesus di lain kesempatan. Tidak ada catatan itu. Tapi paling tidak dia sudah pernah mendengarkan bagaimana sikap Tuhan Yesus. Bagaimana dia berkata, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mendengarkan berita kesaksian dari mulut Yesus sendiri. Terus kalian, dia meyakini siapakah Yesus. Dan dia meyakini apa yang dia dengar. Dan saudara, bukan hanya itu.
Dia yakin Yesus yang tersalib di sebelahnya adalah Raja yang akan datang. Dia bertobat. Dia bertobat, saudara. Dan yang lebih penting daripada itu semua, dan yang tidak ada pada pemimpin Yahudi adalah penjahat ini membangun relasi dengan Yesus. Dia berkata, kasihanilah aku, ingatlah aku kalau kau datang sebagai Raja. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Yesus menjanjikan padanya, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku. Di Yahudi, pemimpin agama Yahudi dalam hal ini, yang mengerti banyak tapi tidak meyakini. Dan kita juga belajar si penjahat yang bertobat, yang menyesal hidupnya, yang takut berjumpa dengan Allah karena keberdosaannya, tapi justru di akhir hidupnya membangun relasi yang indah bersama dengan Yesus, memohon belas kasihan dari Tuhan, dan Tuhan menjanjikan keselamatan kepadanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, baca dan diskusikan pada malam hari ini. Kami bersyukur ada peristiwa yang begitu agung. Melalui peristiwa ini kami belajar banyak hal. Kami belajar seperti seorang penjahat yang bertobat, yang yakin siapakah Yesus yang sebetulnya adalah Mesias satu-satunya, penolong, penyelamat. Bukan hanya yakin, baiklah kami semua juga mempunyai relasi, hubungan personal dengan Yesus. Berkati kami semua, berkati umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing pada malam ini. Dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa dan syukur kami. Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan satu iman. Kita percaya bahwa tidak ada satupun perkara yang terjadi di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kasih Allah daripada kita. Tiada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu,